Salam. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya Ibu-Ibu, meskipun negara kita masih berjuang untuk memutus mata rantai penularan virus corona yang disebut pandemi COVID-19. Di bulan November ini kita merayakan kembali Hari Persekutuan Perempuan Gereja di Asia atau HPPGA, disebut juga ACWC, yaitu ASEAN Church Women Conference. Anggotanya ada 19 negara di Asia. Tata ibadah tahun ini disusun oleh saudari kita dari Komisi Perempuan Gereja di Taiwan dengan tema menerobos tembak, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Tema ini kiranya mengingatkan kita semua untuk tetap berjuang bersama para perempuan di Taiwan, serta meningkatkan solidaritas kaum perempuan di Asia, dalam rangka arak-arakan untuk berjuang bagi keadilan. Kami mewakili pengurus KPPWJ GKJ Windarmo, selaku panitia pelaksana Hari ACWC, mengucapkan terima kasih atas terlaksananya ibadah ACWC ini nanti, dan mohon maaf bila pelaksanaannya kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Selamat mengikuti ibadah ACWC atau HPPGA. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan berdiri. Selamat datang kepada saudara-saudara semua pada perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020. Mari kita bersama merayakan ibadah sebagai bukti solidaritas bagi perempuan di negara Taiwan. Ibadah ACWC kali ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah diambil dari Mika 7 ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan Gilead seperti zaman dahulu kala. Mari kita memuji PKJ 19 ayat 1, 2, dan 3.
Seruan pertobatan. Ya Tuhan, yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan, dan cinta kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunanmu. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah, dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat. Kami memilih untuk tidak menolong mereka, sehingga mereka harus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri. Sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mari kita menyanyikan dari PKJ 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon di dalam doa yang akan didoakan oleh majelis jemaat. Selamat malam, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini.
Kami bersyukur sampai saat ini Engkau telah memelihara kami. Dan sebentar Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin hati kami masing-masing untuk mengerti dan mengetahui akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan dalam firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Bilangan 27 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Masyeh dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anak itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Elisar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat, dengan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah, kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan korban, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena itu ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudaranya ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ulang dari bacaan Bilangan 27 ayat 1 sampai dengan 8. Saya membacakan ulang ayat yang ke-6 yang demikian firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya, dan engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan meminta pertolongan Tuhan dalam kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita ini kita diberkati Tuhan sungguh luar biasa. Di situasi sekarang ini bahwa perbaikan sistem sosial seringkali datang dari mereka yang kerap menjalani kehidupan yang sulit, sehingga merindukan adanya perubahan. Dalam Bilangan 27 ayat 1 sampai dengan 8, Zelafehat keturunan Yusuf meninggal di padang gurun. Menurut hukum Ibrani kuno, anak perempuan tidak dapat mewarisi harta warisan itu. Menghadapi kematian sang ayah dan demi kelangsungan hidup keluarga mereka, kelima putri Zelafehat dengan berani menawarkan jalan keluar penyelesaian tentang masalah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita khotbah pada petang hari ini yaitu menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Berani menghadapi jalan buntu dalam situasi di mana laki-laki lebih diunggulkan dan perempuan kerap direndahkan.
serta ketidakadilan sistem sosial. Para perempuan seringkali tidak memiliki keberanian untuk menantang dan mengubah akar masalah yang membawa mereka kepada kesengsaraan. Ketika ayah mereka meninggal, putri-putri Selafehat tidak dapat mewarisi harta warisan mereka. Terlepas dari hukum dan sistem sosial, mereka mencoba menawarkan jalan untuk mengubah peraturan yang ada. Ini menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan mereka tidak melemah ataupun tertekan saat menghadapi jalan buntu di dalam permasalahan mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengubah hukum. Saat Musa mendengarkan kebutuhan mereka, ia lalu membawa kasus tersebut ke hadapan Tuhan. Musa tahu otoritasnya berasal daripada Tuhan. Jadi dia mengambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan mengenai hal-hal yang sekiranya perlu diubah. Setelah Tuhan menyetujui permintaan kelima anak perempuan Selafehat tersebut, Musa mematuhi Tuhan dan mengubah hukum yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan yang pada saat itu tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Di sini anak Selafehat memberanikan diri untuk mengubah hukum yang terjadi pada saat itu. Dan ini tidak mudah. Perlu keberanian, perlu kemampuan untuk menyampaikan itu. Dan ini dilakukan untuk membangun suatu perubahan. Apalagi mengubah sebuah hukum. Bukan hal yang mudah. Tetapi kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Yang selalu memberikan jalan keluar. Pada waktu wanita mengambil posisi untuk menentukan bahwa dia adalah ciptaan yang sama, yang sepadan, yang punya kekuatan yang sama saat dia benar-benar mengambil keputusan itu untuk kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan telah mengizinkan itu terjadi untuk dia menerima keadilan itu. Sehingga putri-putri Selafehat pada waktu itu dapat mewarisi harta warisan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan besar antara hak laki-laki dan perempuan telah mengalami sedikit perubahan. Dan yang ketidakadilan itu bisa dirubah dari keberanian dan keinginan yang tulus untuk mewujud menyatakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita yang sekarang ini hampir sekarang mempunyai hak yang sama untuk mengambil posisi-posisi yang terbaik, baik dalam negeri ini, di dalam dunia ini, dalam keluarga, dan dalam sistem yang terjadi pemerintahan. Wanita sekarang sudah mulai dihargai untuk mempunyai hak-haknya itu. Oleh karena itu perlu tetap keberanian, karena masih ada yang berpegang pada wanita itu tidak sama dengan laki-laki. Ya, terkadang ini masih juga dipegang oleh orang-orang percaya, sehingga wanita-wanita tidak mampu mewujudkan haknya, walaupun dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena dia menganggap ini tabu. Ini tidak boleh, ini tidak sopan. Nah, budaya-budaya ini yang perlu mendapatkan perubahan-perubahan supaya wanita mempunyai hak yang sama di dalam menata kehidupan. Sekarang ini banyak wanita, terutama di GKJW, ini jadi pendeta. Dulu juga tidak boleh. Sekarang banyak wanita-wanita jadi pendeta. Wanita-wanita jadi pengacara, wanita-wanita jadi polisi, jadi yang lain-lain yang mengambil bagian penting dalam keputusan negara juga ada di Dewan. Ini menunjukkan ada kesempatan yang luar biasa yang dimulai dari hukum-hukum Allah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengambil keputusan dan punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, saat hukum itu diperhadapkan pada kehidupan yang sesungguhnya, di dunia nyata, Musa mampu mendengarkan kebutuhan orang lain. Musa sebagai pemimpin pada waktu itu mendengar kebutuhan orang lain. Ini mungkin tantangan Musa sebagai orang yang beriman, seorang nabi. Ini tantangan besar karena dia menghadapi hukum pada waktu itu. Dengan melakukan sesuatu kebenaran di hadapan Tuhan. Dan dia mempertanyakan dulu kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan hikmat kepada Musa untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga
Di sini garis bawahi bahwa pemimpin harus patuh, taat kepada Tuhan. Dengan melakukan hal tersebut, Musa telah mengubah krisis menjadi titik balik yang juga menyatakan kemuliaan serta menunjukkan keadilan dan cinta kasih Tuhan kepada ciptaan yang sama, mempunyai hak yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan berarti menjauhkan diri dari nafsu serakah akan kekuasaan dan mampu berdiam dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saat memerintah, saat melakukan otoritasnya sebagai seorang pemimpin, pemimpin harus mampu mendobrak tembok pemisahan atau tembok ketidakadilan dan memahami dengan baik kondisi yang terjadi di tengah mereka yang dipimpin untuk mengungkapkan hukum dan aturan yang timpang. Perempuan yang umumnya memiliki sumber daya sosial yang lebih sedikit harus berani menerobos tembok rintangan yang ada dalam tradisi masyarakat pada waktu itu. Dan dengan berani mengusulkan strategi serta mengupayakan jalan keluar yang baru. Oleh karena itu, hukum dan aturan yang tidak memadai dapat diubah. Struktur sistem sosial mungkin menjadi lebih memadai. Kehidupan kaum minoritas bisa dilindungi. Dibutuhkan 3 komponen untuk mewujudkan keadilan di dunia ini, yaitu cinta dan belas kasihan Tuhan. Yang kedua adalah kecerdasan serta keberanian, serta kebijaksanaan dan kerendahan hati. 3 hal ini tidak akan mudah kita lakukan tanpa perjuangan dan penundukan diri kita, menyadari bahwa kita ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan karya dan kehendak-Nya. Tanpa menyadari bahwa diri kita ini dipakai oleh Tuhan, kita akan melakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan itu pasti jauh dari kebijaksanaan Allah. Sehingga wanita-wanita ini punya kesempatan untuk melakukan karya-karya Allah, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk membuat suatu perubahan, merubah hukum yang membatasi mereka untuk bergerak dengan leluasa. Juga perlu hikmat Tuhan, yaitu dengan cinta kasih yang tinggi, dengan kecerdasan dan keberanian, serta kebijaksanaan dan kerendahan hati. Tanpa kebijaksanaan dan kerendahan hati, maka apa yang dipimpin itu akan menjadi porak-poranda. Untuk mempunyai keberanian dan kerendahan hati ini, perlu juga menundukkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, wanita-wanita yang dipercaya Tuhan, untuk melakukan kehendak dan kasih Allah itu. Sehingga semua yang disampaikan itu adalah nafas dan kehendak Allah. Memberitakan firman yang suci, firman yang kudus, firman yang hidup, firman yang suci yang menyucikan, firman yang hidup yang menghidupkan, firman yang membawa kebijaksanaan. Itu akan tersampaikan dengan luar biasa, sehingga kuasa Allah dapat terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terutama pada waktu ini ialah wanita yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kaum wanita GKJW melalui ACWC ini, yang pertama, menjadi wanita yang mau dan mampu menerobos tembok keterbatasan. Dengan cinta kasih Allah, dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, maka kita mampu menjadi wanita yang menerobos tembok keterbatasan itu. Yang kedua, yaitu menjadi wanita yang menutup jurang pemisah, supaya tidak ada lagi gender yang tidak sama. Sepertinya kita tidak melihat keadilan Tuhan itu. Wanita harus mulai menutup itu, sehingga kesempatan untuk menjadi yang sama dengan laki-laki itu bisa terwujud. Yang kedua ini yaitu wanita GKJW yang mampu menutup jurang pemisah itu. Yang ketiga, menjadi wanita yang terus maju di dalam hidup kemanusiaan dan kebenaran Tuhan. Yang ketiga ini kita dituntut wanita GKJW perlu ada kemanusiaan. Karena dalam kemanusiaan itu ada kebenaran Tuhan. Nah, ini dikehendaki Tuhan dalam kehidupan wanita-wanita GKJW yang dipilih Allah untuk mewujud nyatakan karyanya.
Yang terakhir, yaitu menjadi wanita yang punya semangat solidaritas. Jadi kalau sudah mempunyai posisi yang baik, karena laki-laki juga kadang-kadang posisinya tidak jauh lebih baik, maka kehormatan yang dijaga bersama, sehingga wujud keadilan Allah juga terwujud. Yang keempat ini, kita punya semangat untuk mempunyai solidaritas yang tinggi, termasuk kepada sesama kita. Sehingga melalui ACWC ini, karya Allah, sinar kemuliaan Allah, keadilan Allah, cinta Allah, kuasa Allah itu dapat dilihat oleh dunia. Dan dunia melihat itu, mereka menyambut segala kebenaran itu dengan hidup dalam kebenaran Kristus. Ini yang dikehendaki Tuhan, supaya karya Allah, penyebaran kebenaran Allah itu dapat dirasakan oleh semua orang. Biarlah ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Allah yang maha baik, Allah yang adil dan sempurna, melalui firman-Mu Engkau telah menolong kami ya Tuhan, untuk memahami bahwa diri kami ini Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Engkau pakai untuk menjadi terang bagi sesama kami ya Tuhan. Engkau pakai untuk supaya orang dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, firman yang suci itu, firman yang kudus itu, dan firman yang sempurna itu. Dan biarlah hikmat dan kuasa-Mu Engkau nyatakan terus dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mampu melangkah sesuai dengan karya dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kasih dan pengorbanan. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan Mars Wanita GKJW. Untuk itu kami mohon untuk bangkit berdiri. Mars Wanita GKJW. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita sama-sama akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum itu mari kita sama-sama membaca satu firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-12. Dan mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Mari kita sama-sama untuk mengiringi persembahan ini kita pujikan Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Belilah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami perempuan Asia bersyukur sebab Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk perempuan-perempuan Asia yang Engkau mampukan dan Engkau berikan keberanian untuk menghancurkan kebuntuan dan batas tradisi dan budaya, sistem gender dan ras yang menyebabkan pemisahan. Tuhan, berikan kesempatan untuk kami, perempuan Asia, dapat mengakses setiap sumber daya dan mempersempit pemisah antara yang kaya dan miskin. Tuhan juga memberi kemampuan kami bersama-sama mereka berdampingan, saling membangun komunitas atas dasar cinta kasih dan keadilan yang semakin takut kepadamu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah negara-negara mitra, sehingga mereka boleh mendukung kami, perempuan-perempuan Asia. Apa yang menjadi pengharapan wanita-wanita Asia boleh terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, agar persekutuan perempuan Asia boleh mampu menjadi teladan yang baik dan menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, yang terus mengandalkan Engkau. Pada kesempatan ini pula juga kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Beri kemampuan kami, kekuatan untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik dan layak di hadapan-Mu. Bagi tangan-tangan yang sudah menyerahkan persembahan ini, Tuhan memberkatinya. Bagi pengelola dan pengguna persembahan ini, Tuhan akan memberikan roh tanggung jawab dan roh takut akan Engkau. Inilah Tuhan, doa dan pengharapan kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Demikian Tuhan, seru doa dan harapan kami hanya kami haturkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ingatlah bahwa perempuan adalah pionir dalam hal iman dan perubahan. Ada perempuan Samaria
Maria Magdalena, Marta, Lydia, dan perempuan-perempuan lain yang tidak bisa dikenali namanya menjadi pewarta akan kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang para perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan adalah kita. Sudah saatnya semangat perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan terus bergelora sampai selama-lamanya. Kita pujikan PKJ 182 ayat 1 dan 5, Kuutus Kau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh pelayan jemaat. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Berkat, kasih dan karunia dari Allah yang Maha Pencipta, yang penuh dengan kasih dan kemuliaan, serta Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan penyertaan Roh Kudus yang memberikan roh kebijaksanaan akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikian ibadah wanita dalam rangka Hari Persekutuan Perempuan Gereja di Asia atau HPPGA atau disebut juga ACWC, Asian Church Women Convention. Semoga ibadah wanita malam ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami pengurus KPPW mengucapkan terima kasih kepada Bapak GI Agus yang sudah menyampaikan firman-Nya dengan indah. Dan kami juga terima kasih kepada petugas Infokom, pandu puji, organis, pianis, sehingga terlaksananya ibadah wanita dalam rangka ACWC dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.